Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ramlan Adiwijaya, guru geografi kalian semua. Oke, untuk beberapa menit ke depan, anggap aja saya ini pemandu kalian. Kita bakal bareng-bareng nih mengungkap rahasia-rahasia tersembunyi dari tempat yang kita lihat setiap hari. Siap? Yuk, kita mulai petualangannya. Pernah nggak sih kepikiran hal-hal kayak gini? Kenapa ya daerah A langganan banjir, tapi daerah B yang deketan malah aman-aman aja? Pertanyaan-pertanyaan kayak ginilah yang jadi jantungnya geografi. Ini bukan teka-teki iseng loh, tapi ini adalah titik awal buat kita benar-benar ngerti cara kerja dunia di sekitar kita. Nah, terus gimana caranya kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan besar tadi? Jawabannya ada di satu proses yang seru banget, namanya riset geografi. Lewat inilah kita bisa naik level, dari yang tadinya cuma nanya-nanya, jadi beneran paham. Wah, definisinya kedengeran resmi banget ya. Tenang, kita sederhanain. Intinya, riset geografi itu adalah cara para ahli geografi mempelajari apapun yang ada di planet kita. Mulai dari gunung, sungai, sampai ke kota dan masyarakatnya, pakai metode yang jelas dan terstruktur buat nemuin pola dan jawaban. Oke, ini dia 4 pilar yang bikin riset geografi itu beda dan kuat. Pertama, fokusnya selalu ke lokasi dan distribusi, di mana sih sesuatu itu ada dan gimana polanya. Kedua, kita analisis hubungan antar tempat, saling ngaruh nggak sih? Ketiga, kita juga pelajari proses yang terjadi seiring waktu, contohnya kayak gimana sebuah kota makin padat. Dan yang paling penting, semua ini harus pakai metode ilmiah, jadi bukan kira-kira ya. Coba deh bayangin seorang fotografer. Dia pasti milih lensa yang beda-beda kan? Ada lensa buat foto jarak jauh, ada buat foto close up. Nah, seorang geograf juga gitu. Mereka milih jenis riset yang beda-beda, tergantung apa sih yang pengen mereka cari tahu. Yuk, kita lihat pilihannya apa aja. Nah, lihat tabel ini deh. Tujuannya bisa macam-macam banget. Kalau kamu cuma pengen menggambarkan atau memetakan persebaran rumah penduduk, itu namanya riset deskriptif. Tapi, kalau kamu pengen tahu kenapa di situ sering banjir, nah kamu butuh riset eksplanatif buat cari sebab akibat. Bahkan kita bisa meramal masa depan loh pakai riset prediktif. Keren kan? Jadi, tiap pertanyaan butuh lensa yang pas. 3 poin ini nih cara berpikir dasarnya seorang geograf. Pendekatan ke ruangan itu fokus ke pertanyaan di mana. Kenapa mal-mal ngumpul di satu area? Nah, itu dia. Terus ada pendekatan ekologis. Ini ngelihat hubungan timbal balik antara manusia sama lingkungannya. Dan terakhir yang paling komplit, pendekatan kompleks wilayah. Ini ngegabungin semuanya, faktor alam dan faktor sosial, buat dapat gambaran utuh tentang satu daerah. Oke, kita udah tahu nih jenis-jenis pertanyaannya. Sekarang saatnya kita bongkar kotak peralatan seorang geograf. Kita lihat yuk, gimana sih cara mereka kerja buat nemuin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Prosesnya itu sebetulnya simpel banget. Bisa kita bagi jadi 3 langkah utama. Pertama, jelas pengumpulan data. Kita kumpulin dulu semua info mentahnya. Kedua, analisis data. Disinilah keajaibannya terjadi. Kita cari pola dan makna dari data yang ada. Dan yang terakhir, penyajian data. Kita ceritain temuan kita biar orang lain juga ngerti. Terus, datanya dapat dari mana aja? Wah, banyak caranya. Kita bisa langsung terjun ke lapangan buat observasi, ngamatin langsung. Atau kita ngobrol sama warga lewat wawancara. Bisa juga sebar kuesioner. Atau kita bisa duduk manis sambil mempelajari dokumen yang udah ada, kayak peta lama, data pemerintah, bahkan foto satelit. Oke, bayangin data udah numpuk di meja. Ada angka, ada hasil wawancara, ada peta. Terus gimana? Nah, disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Gimana cara kita mengubah semua informasi mentah ini jadi sebuah pemahaman yang dalam? Ini dia bagian analisisnya. Dan untuk menganalisis, kita punya senjata-senjata canggih ini. Lewat kartografi, kita bisa lihat pola di peta. Dengan SIG atau Sistem Informasi Geografis, wah ini lebih keren lagi. Kita bisa numpuk-numpuk data digital. Misalnya peta curah hujan ditumpuk di atas peta jenis tanah. Terus ada interpretasi citra buat baca foto satelit. Dan tentunya statistik buat ngasih bukti kuat berupa angka. Nah, langkah terakhir, dan ini penting banget, adalah mengubah semua analisis yang mungkin rumit tadi jadi sebuah cerita. Cerita yang jelas, menarik, dan gampang dimengerti. Soalnya, riset sehebat apapun bakal sia-sia kalau nggak ada yang paham hasilnya kan? Dan lihat deh, tiap jenis cerita itu punya cara penyajian terbaiknya. Kalau mau nunjukin pola persebaran, ya paling pas pakai peta.
Kalau mau nunjukin tren kenaikan atau penurunan, grafik juaranya. Kalau butuh angka yang presisi dan detail, sajikan dalam tabel. Dan terakhir, deskripsi tertulis itu gunanya buat merangkai semua temuan tadi jadi satu kesimpulan utuh. Kutipan ini nih ngerangkum semuanya dengan sempurna. Pada akhirnya, inilah kekuatan super dari riset geografi. Kita jadi nggak cuma tahu apa yang terjadi, tapi kita juga jadi paham di mana itu terjadi, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana prosesnya. Lengkap banget. Nah, sekarang giliran kalian. Coba deh setelah ini, lihat lingkungan sekitar kalian dengan kacamata geografi yang baru. Perhatiin deh, kenapa minimarket letaknya sering berdekatan? Atau kenapa ada jalan yang selalu macet di jam-jam tertentu? Dunia ini penuh sama misteri geografi yang nunggu buat dipecahkan. Terima kasih ya udah ikut menjelajah bareng saya hari ini.